Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Herunisa, nomor NPM 19751009. Saya mahasiswi dari program studi D3 Agribisnis, kelas semester 3A, jurusan Ekonomi dan Bisnis di Politeknik Negeri Lampung. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengidentifikasi yaitu input pertanian, pestisida, jenis insektisida, dan pupuk gandasil D sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir praktikum mata kuliah Bisnis Info Pertanian yang diampu oleh dosen Ibu Anna Lianasari, STP MTA. Baiklah, saya akan menyampaikan lewat video penjelasan berikut ini. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini sudah ada dua produk yang saya pegang. Yang pertama yaitu produk dari insektisida, yang kedua ada produk pupuk. Nah, nama produknya yaitu Sidometrin, dan yang kedua yaitu pupuk gandasil. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari produk insektisida dengan nama produk tadi yaitu Sidometrin 50 EC umum. Bahan aktif yang terkandung di dalamnya merupakan Sipermetrin 50 gram per liter. Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan. Warna kemasannya yaitu kuning. Nah, Sidometrin ini diproduksi oleh PT Petrosida Gresik. Dia sudah mempunyai izin tetap. Tanggal akhir izinnya yaitu tanggal 10 Desember tahun 2020. Nomor pendaftaran Republik Indonesia yaitu 01010120011636. Dan ini dia memiliki isi bersih yaitu 100 ml dengan harga Rp15.000. Di sini saya akan menjelaskan cara pemakaian dari insektisida produk dari Sidometrin 50 EC ini. Nah, yang pertama yaitu pada tanaman jagung untuk hama sasaran belalang dengan penyemprotan volume tinggi, konsentrasinya yaitu 1 ml per liter. Lalu tanaman yang kedua yaitu kakao, hama sasarannya yaitu penghisap buah dengan penyemprotan volume tinggi dengan dosis 1-2 liter per hektarnya. Lalu tanaman yang ketiga yaitu ada kapas dengan hama sasaran yang akan disemprot yaitu ulat penggerek dengan penyemprotan volume tinggi yaitu konsentrasi 2-3 ml per liter. Lalu yang keempat ada tanaman kedelai dengan hama sasaran adalah lalat bibit. Penyemprotan volume tingginya yaitu dosis 1-2 liter per hektarnya. Lalu yang kelima yaitu tanaman kubis dengan hama sasaran perusak daun dengan penyemprotan volume tinggi yaitu konsentrasi 4 ml per liter. Lalu yang keenam ada tanaman sawi dengan hama sasarannya adalah perusak daun juga. Penyemprotan volume tingginya konsentrasi 2-4 ml per liter. Lalu yang ketujuh ada tanaman teh dengan hama sasaran wereng daun dengan volume penyemprotan tinggi yaitu 4 liter dengan dosis 4 liter per hektarnya. Lalu tembakau yaitu hama sasarannya ulat gerayak dan penggereng pucuk. Penyemprotan volume tinggi dengan dosis 1-2 liter per hektar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari deskripsi produk Sidometrin ini. Keunggulannya, insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan atau emulsifiable concentrate atau EC. Bekerja pada sistem saraf serangga, efektif untuk mengendalikan hama, penting pada pertanaman jagung, kakao, kapas, kedelai, kubis, sawi, teh, dan tembakau. Nah, Sipermetrin dalam penggolongan IRAC atau Insecticide Resistance Action Committee termasuk golongan 3A piretroid. Golongan piretroid merupakan
racun kontak dan lambung yang bekerja pada sistem serangga dan mengganggu fungsi neuron berinteraksi dengan saluran natrium. Insektisida ini tidak menimbulkan fitotoksik pada tanaman jika digunakan sesuai petunjuk. Di sini saya akan menjelaskan petunjuk penggunaannya. Yang pertama yaitu gunakan air lapang biasa yang tidak mengandung lumpur dan kotoran lainnya. Bila perlu, siapkan udara 1 malam sebelum penyemprotan agar lumpur dan kotoran lainnya mengendap. Yang kedua yaitu waktu aplikasi pagi sebelum jam 9 atau sore hari setelah jam 4. Yang ketiga, lakukan penyemprotan pada waktu cuaca cerah dan diperkirakan hujan tidak turun dalam waktu 4-6 jam setelah penyemprotan. Lalu yang keempat, gunakan dosis dan volume semprot yang lebih disarankan. Yang kelima, volume semprot 500 gram atau 1 sidometrin 50 EC mudah larut dalam udara dan tidak mengganggu peralatan semprot. Sidometrin ini termasuk dalam kelas bahaya WHO, termasuk dalam kelas 2 bahaya dengan pernyataan bahaya yang menyatakan bahwa berbahaya. Dan warna pita piktogram pada label berwarna kuning tua ada pada kemasan sidometrin ini. Nah, lalu yang kedua di sini saya akan menjelaskan produk dari pupuk. Nama produknya adalah pupuk Gandasil D. Warnanya yaitu warna kemasannya hijau dan putih. Berat bersihnya isinya adalah 100 gram. Diproduksi oleh PT Kalatam. Anda bisa mendapatkan produk pupuk Gandasil D ini di warung atau toko pupuk pertanian terdekat maupun di pasar-pasar terdekat dengan harga yang sangat terjangkau yaitu Rp10.000 saja. Saya akan menjelaskan deskripsi dari produk pupuk Gandasil D ini. Gandasil D adalah pupuk daun lengkap yang dapat dipergunakan untuk berbagai jenis tanaman. Untuk anjuran penggunaannya, agar memperoleh hasil yang lebih memuaskan, gunakan Gandasil D pada tingkat permulaan pertumbuhan tanaman dengan meralurkan 10-30 gram Gandasil D dalam 10 liter air dan disemprotkan setiap 8-10 hari sekali tergantung pada keadaan setempat. Gandasil D dapat dicampur dengan berbagai jenis pestisida, kecuali yang bersifat alkalis. Nah, pupuk Gandasil D ini, atau nama lainnya sering disebut orang sebagai pupuk Gandasil daun, merupakan pupuk NPK majemuk dan sebagai pupuk daun foliar. Pupuk ini sering direkomendasikan oleh pedagang tanaman hias maupun tanaman buah, karena hasil yang memuaskan dapat diperoleh dari pengaplikasiannya terhadap semua jenis tanaman, termasuk bunga. Gandasil D mampu menyokong pertumbuhan tanaman sehingga dapat tumbuh lebih cepat, juga menginduksi fase pertumbuhan vegetatif pada tanaman, yaitu pertumbuhan pada daun. Kebun kami dan juga para pakar tanaman pun sering merekomendasikan pupuk Gandasil sebagai salah satu alternatif pupuk murah dengan harga sangat terjangkau, dengan hasil yang terbilang maksimal. Nah, zat-zat terkandung dalam Gandasil D, yaitu kandungan unsur dalam pupuk Gandasil D ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, nitrogen N sebanyak 20%, lalu fosfor P2O5 sebanyak 15%, kalium K2O sebanyak 15%, dan magnesium MgSO4 sebanyak 1%. Untuk unsur nutrisi lainnya termasuk unsur mikro tidak terlalu banyak kandungannya, yaitu ada lactoflavina, lalu yang kedua nisotinic acid amide, yang ketiga ada anurine, lalu yang keempat ada zat mangan Mn, yang kelima kobal Co, yang keenam tembaga Cu, yang ketujuh zinc Zn, serta boron B. Untuk cara penggunaan pupuk Gandasil ini adalah karena Gandasil D merupakan salah satu jenis pupuk foliar, berarti pupuk ini digunakan dengan cara dilarutkan di dalam air, kemudian disemprot dengan merata. Pupuk dapat digunakan pada fase vegetatif tanaman pada saat tumbuh berkembangnya daun atau batang.
Larutkan sekitar 20-30 gram ganda hasil D ke dalam air sebanyak kurang lebih 10 liter. Ini berarti jika Anda hanya ingin menggunakan 1 liter air saja, cukup gunakan sekitar 2-3 gram pupuk saja. Semprotkan seminggu sampai 10 hari sekali pada tanaman yang ingin dipupuk, terutama ranting dan daunnya. Baiklah, itu saja video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.